Pemirsa, kami masih terhubung dengan Kapus Penkum Kejagung RI, Ketut Sumedana, dan pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar. Bapak-bapak, tadi kita akan ke Pak Ketut lagi. Pak Ketut, ini sebenarnya hal-hal pengembalian dana ini sebenarnya lazim atau biasa nggak sih Pak dalam kasus-kasus korupsi? Kita sudah terbiasa ya menangani kasus korupsi yang besar-besar ya, seperti Jiwasraya, ya, Asabri, ya. Pengembalian itu tidak hanya diharapkan dari para pelaku tindak pidana langsung yang menjadi tersangka, terdakwa, Hmm, atau terpidana, tapi dari saksi-saksi juga kita biasa mendapatkan satu pengembalian. Ya. hmm, Harapan saya memang harus ada kesadaran untuk mengembalikan, karena hmm, jumlah korupsi yang begitu besar, 8 triliun, kita akan kesulitan melakukan aset recovery. hmm, Ya, apalagi informasi 27 miliar itu adalah yang memegang katanya penegak hukum. Kita sama-sama lah penegak hukum ini mendudukkan perkara ini secara benar, hmm, yang perkara ini menjadi tidak kemana-mana, tidak berpolemik, sehingga kedepannya bisa kita mendapatkan suatu kebenaran material. Begitu. Jadi hal yang biasa. Setelah perkara tersebut menjadi ingkrah, ya, narapidana pun bisa kita lakukan permintaan pengembalian. hmm. Jadi dalam proses penegakan hukum ini mulai dari penyelidikan bahkan sampai dari proses perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, pengembalian itu adalah hal yang biasa. Hmm. Baik, Pak Abdul Fikar, tadi Pak Ketut bilang ini sebenarnya kewajiban ya untuk mengembalikan uang, tapi tadi Ya, disampaikan juga sama Pak Abdul Fikar bahwa proses hukum tetap harus berjalan walaupun ada pengurangan-pengurangan. Nah, apakah ini dampaknya bagi terdakwa kasus korupsi begitu? Dia udah ngembaliin uang tapi masih harus dihukum. Gimana tuh Pak ya, Abdul Fikar? ya. Ini bedanya perkara perdata Hmm, dengan pidana, gitu ya. Kalau perdata itu meskipun ada perselisihan, ujungnya itu adalah ganti rugi, ah, kerugian, ah, gitu. Jadi kalau kerugiannya sudah di cover dengan sendirinya persoalannya bisa selesai kalau perdata. Gitu. hmm, Tetapi kalau pidana itu kan yang menjadi objek pemeriksaan adalah perbuatan pidananya gitu, perbuatan yang menyebabkan kerugian negara atau kerugian orang lain atau kerugian siapapun, dan itu melawan hukum perbuatan itu. Nah, itu yang objeknya pidana. Nah, ketika kerugiannya dikembalikan, maka kan tidak menghapus perbuatannya kan sudah terjadi gitu hmm, loh. Jadi kalau perlu dikembalikan, maka itu akan berpengaruh pada hanya akan berpengaruh pada besar kecilnya tuntutan atau besar kecilnya putusan. Nah, itu yang berpengaruhnya ke sana. hmm, Karena perbuatan pidananya sendiri sudah terjadi gitu. Itu yang sulit dihapuskan hmm, gitu. Dari sudut manapun nggak bisa itu hmm. dihentikan gitu ya. Baik. Karena memang sudah terjadi dan prosesnya sudah jalan Hmm, gitu. Boleh ya orang mengembalikan, nggak ada masalah. Nah, tapi itu hanya berpengaruh pada besar kecilnya tuntutan hmm. atau besar kecilnya putusan nanti oleh hakim. Begitu, Mbak. Lalu apa Pak Saya, Abdul Fikar? saya tambahkan sedikit ya Mbak Boleh, Dita boleh. ya. Silakan Pak Ketut. Jadi begini, dalam Hmm, satu proses perkara pidana korupsi hmm, dan pencucian uang, ya, dan perkara-perkara yang menimbulkan hmm, kerugian negara dan perekonomian negara, ya, kalau seandainya ke depannya dalam proses eksekusi tak eksekusi udah mempunyai keuangan tetap, tetapi ternyata masih ada kekurangan bayar, masih ada kekurangan uang hmm, pengganti yang harus dibayar, maka kita akan tetap melakukan upaya-upaya proses penyitaan, hmm, proses pencarian aset, tracing dalam rangka apa? Dalam rangka recovery aset, ya. hmm, Seperti perkara minyak goreng saya contohkan. hmm, Ketika minyak goreng itu sudah diputus dan sudah ingkrah, tapi ternyata ada korporasi-korporasi yang harus bertanggung jawab untuk mengembalikan, memulihkan kerugian negara ini. Nah, maka dari itu korporasi ini harus kita bawa ke pengadilan kecuali hmm, mereka mau membayar. Ini kalau korporasi ya berbeda dengan orang ya. hmm. Tapi kalau orang-orang misalnya dianggap harus bertanggung jawab, tapi orang itu harus juga bertanggung jawab, harus dibawa ke proses pengadilan seperti itu. Baik. Lalu kalau misalnya untuk pemanggilan saksi lainnya Pak Ketut dalam waktu dekat ini terkait aliran dana ini? Dari 1 minggu yang lalu Hmm, kita sudah mulai memproses pemanggilan terhadap saksi-saksi yang beredar di luar, nama-nama yang beredar di luar, ya dianggap mempunyai keterkaitan dalam
aliran dana tadi. Kita sudah mulai memeriksa. Bahkan sampai saat ini juga ada orang-orang yang kita periksa ya. Ada 6 orang, kayak kemarin ya, 2 hari yang lalu ada 8 orang, yang sekarang mungkin ada kurang lebih 4 orang kita lakukan pemeriksaan. Ini terus kita lakukan upaya-upaya pemanggilan dalam rangka klarifikasi isu informasi yang beredar di masyarakat maupun di media yang lain. Seperti itu. Baik, Pak Abdul Fikar, kalau tadi disampaikan juga bahwa sebenarnya pengembalian uang ini hanya akan mengurangi tuntutan mempengaruhi besar kecilnya tuntutan begitu. Sebenarnya tolak ukurnya apa sih Pak? Apakah dengan pengembalian uang yang lebih banyak tuntutannya akan semakin ringan atau seperti apa? Iya, kan gini, objek dari hukum pidana itu kan perbuatan sebenarnya, ya kan? Perbuatan yang kemudian menimbulkan kerugian. Nah sekarang perbuatan itu sudah pernah terjadi, sekalipun menurut saya ya, sekalipun kerugian itu sudah dikembalikan full, bahkan umpamanya bersama bunganya atau ditambah, ya perbuatannya sudah terjadi gitu loh. Artinya secara pidana itu harus tetap ada, bahwa nanti jaksa atau hakim menuntutnya ringan, nah itu persoalan lain gitu. Tetapi perbuatannya itu sudah terjadi gitu. Ini yang seharusnya juga disadari oleh masyarakat, terutama masyarakat usaha ya, dunia usaha, bahwa transaksi itu juga harus dilihat. Ada seharusnya usaha itu ya level transaksinya adalah keperdataan gitu, hubungan keperdataan gitu. Tetapi ketika ada manipulasi yang kemudian menimbulkan aspek pidananya, nah menurut saya itu agak sulit dikembalikan menjadi transaksi yang keperdataan itu. Nah, tetapi saya kira kalau sejak awal itu disadari, maka biasanya pekerjaan-pekerjaan atau kontrak-kontrak yang melibatkan proyek yang besar-besar itu ada jaminan dari pihak pengusahanya atau pihak orang perorangannya ya untuk menutup kerugian gitu. Kalau terjadi kerugian maka dia sudah ada jaminan untuk mengembalikan kerugian itu. Nah, karena itu kemudian umpamanya aspek pidana itu masuknya paling akhir gitu. Karena pada dasarnya itu transaksi adalah transaksi keperdataan gitu. Begitu, Mbak. Baik Pak Ketut, kemarin Menpora juga sempat diperiksa begitu terkait aliran dana ini dan Menpora menyatakan bahwa tidak menerima begitu. Sementara dari BAP-nya terdakwa Irwan Hermawan sendiri menyebutkan bahwa aliran dana itu ke Menpora. Apakah nantinya dengan dalih atau dengan pembantahan dari Menpora ini kasus sudah tidak dilanjutkan lagi atau masih tetap akan memeriksa lebih jauh lagi? Jadi dalam satu proses pemeriksaan itu kan kita tidak hanya mendengar keterangan-keterangan ya, tapi fakta-fakta lain juga jadi bahan pertimbangan. Jadi kita tidak bisa berspekulasi juga apakah ini akan berhenti sampai di sini atau seperti apa. Kita lihat aja perkembangannya ke depan karena proses masih sedang berjalan. Harapan kita tunggu masyarakat biar terang benderang ya semuanya. Nanti mungkin namanya alat bukti ini kan berkembang terus ya, dan nanti alat bukti CCTV ada alat bukti lainnya, nanti itu jadi bahan pertimbangan kita untuk apakah perkara ini bisa naik kembali atau cukup sampai di sini ya. Sedangkan kami masih bekerja menggali beberapa informasi orang-orang yang juga dianggap menerima berperan dalam perkara ini, seperti itu. Baik. Terima kasih telah bergabung bersama kami Pak Ketut Sumedana, Kapus Penkum Kejagung RI, dan juga Pak Abdul Fikar Hajar, pakar hukum pidana Universitas Trisakti, telah bergabung bersama kami. Salam sehat selalu, Pak. Terima kasih. Selamat siang Pak Ketut. Pemirsa, hadiri Rakernas Marga Simbolon di sebuah hotel berbintang di Jakarta. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto disematkan kain ulos dan pengikat kepala. Prabowo mengaku punya hubungan emosional khusus dengan PSBI. Terima kasih. Kedatangan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto ke acara Rakernas Punguan Simbolon Dohit Boruna Indonesia atau PSBI di Hotel Arya Duta Jakarta Pusat pagi tadi langsung disambut oleh sejumlah peserta. Usai memberikan sambutan, Prabowo yang diundang sebagai tamu kehormatan kemudian disematkan dengan kain ulos dan pengikat kepala khas Tanah Batak. Prabowo diundang untuk memberikan pencerahan dalam hal pertahanan negara untuk Indonesia ke depan.
Oh, enggak. Sekali lagi kami apolitik, saya politisi, tapi ya, organisasi ini kakak adik. Ya, kita ingin mendengar dari para pimpinan itu pada waktunya nanti. Tapi hari ini kita undang Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan RI. Pemirsa, publik masih bertanya mengenai siapa yang akan mendampingi bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Meski sudah ada dialog dengan beberapa tokoh, namun PDI Perjuangan masih belum memberikan nama pasti pendamping Ganjar Pranowo. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut sudah ada diskusi-diskusi antara bakal calon presiden Ganjar Pranowo dengan beberapa tokoh Indonesia. Seperti dengan Menko Polhukam Mahfud MD, dalam beberapa kesempatan Mahfud MD telah bertemu dan berdialog dengan Ganjar Pranowo. Sama halnya dengan Menparekraf Sandiaga Uno, Sandi yang diusulkan P3 untuk menjadi calon wakil presiden juga telah bertemu dengan Ganjar Pranowo. Begitu pula dengan Menteri BUMN Erick Thohir. Erick Thohir sendiri diusulkan oleh Partai Amanat Nasional menjadi wakil presiden. Meski begitu, PDI Perjuangan masih belum mengerucutkan nama tokoh yang akan mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres mendatang. Yang terpenting bagi PDIP, Capres dan Cawapres mendatang harus mampu bekerja sama dan meneruskan kinerja baik Presiden Joko Widodo. Kerjasama itu indah dengan aspek-aspek historis dan juga bagaimana kerjasama untuk mempercepat kemajuan sebagai kelanjutan dengan kepemimpinan Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi telah meletakkan suatu dasar-dasar kemajuan yang luar biasa, konektografinya, pemanfaatan bonus demografi, membangun SDM kita, hubungan internasional kita juga semakin disegani, dan itu nggak boleh dirusak oleh mereka yang mengambil suatu kebijakan yang tersendiri. Belum adanya kesimpulan dari PDI Perjuangan mengenai bakal calon wakil presiden nampaknya masih membuka lebar berbagai kemungkinan untuk Pilpres 2024 yang akan mendampingi Ganjar Pranowo. Presiden Joko Widodo memiliki agenda padat dalam kunjungannya ke Papua, termasuk menyoroti penanganan penyanderaan pilot Susi Air. Terima kasih, Hormon, selamat pagi. Usai meresmikan Bandar Udara Ewer di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan, Presiden Joko Widodo melanjutkan kunjungannya di Jayapura, Papua. Bersama Menparekraf Sandiaga Uno, Kepala BIN Budi Gunawan, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Panglima TNI Yudo Margono, Mensesnek Pratikno, Mendagri Tito Karnavian, dan Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Presiden Joko Widodo menghadiri dan meresmikan Papua Street Carnival di Jayapura, Papua hari ini. Di tengah kunjungannya di Papua, Presiden juga menyinggung soal pilot Susi Air yang disandra. Dengan tegas, Jokowi menyatakan bahwa pemerintah tidak tinggal diam dengan hal itu. Dengan pilot yang sudah 1 bulan disandra, Pak. Pilot Susi Air, Pak. Ya, sudah 2 bulan. Kita ini jangan dilihat diam loh ya. Kita ini sudah berupaya dengan amat sangat, tetapi tidak bisa kita buka. Apa yang sudah kita upayakan, apa yang sudah kita kerjakan di lapangan. Tadi malam pun kita sudah rapat juga, nggak saya juga bisa sampaikan isinya apa dan upayanya apa, tapi pemerintah sudah berusaha keras untuk menyelesaikan persoalan itu dan masih dalam proses terus. Saya tidak bisa kita buka pada publik. Selain meresmikan sejumlah agenda di Papua, Presiden dan pemerintah sekaligus memastikan kelanjutan penelusuran kasus penyanderaan pilot Susi Air. Tim Liputan iNews melaporkan. Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap Panji Gumilang memiliki 256 rekening. Seluruh rekening Panji Gumilang dengan nilai transaksi sangat besar telah diblokir PPATK. Selengkapnya sesaat lagi.